Kembali lagi di Tekiro Channel 56. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan membahas soal tes wawasan kebangsaan yang pada video sebelumnya kita sudah bahas 10 soal. Untuk teman-teman yang belum tonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu atau juga bisa ditonton setelah menonton video ini. Untuk itu, tonton videonya sampai habis, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info penting selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke dalam soal. Soal nomor 11. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 70 hari, atau E. 90 hari. Jawabannya adalah C. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Soal nomor 12. Macam dan harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang merupakan bunyi pasal A. 23A, B. 23B, C. 23C, D. 23D, atau E. 23E. Jawabannya adalah B. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang merupakan bunyi pasal 23B. Sedangkan pasal 23A tentang pajak dan pungutan lain, pasal 23C tentang hal-hal lain mengenai keuangan negara, pasal 23D tentang bank sentral, dan pasal 23E tentang BPK. Soal nomor 13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan utusan daerah. Jawabannya adalah B. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Soal nomor 14. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal A. Pasal 10, B. Pasal 11 ayat 1, C. Pasal 11 ayat 2, D. Pasal 12, atau E. Pasal 13. Jawabannya adalah B. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain adalah bunyi pasal 11 ayat 1. Soal nomor 15. Bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen adalah A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. C. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Atau E. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jawabannya adalah A. Bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen adalah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Soal nomor 16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan kepada A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah. B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah. C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah. D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah E. Pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Soal nomor 17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah A. Orang-orang bangsa Indonesia asli. B. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. Atau E. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara. Jawabannya adalah C. Perihal warga negara dan penduduk, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Soal nomor 18. Bunyi pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen adalah A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Atau E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jawabannya adalah D. Bunyi pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Soal nomor 19. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Rakyat. C. Tentara Nasional Indonesia. D. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atau E. Segenap rakyat Indonesia.
Jawabannya adalah A. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, usaha pertanahan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Soal nomor 20. Sekurang-kurangnya berapa persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional? A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 25% atau E. 30%. Jawabannya adalah C. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan 10 soal dan akan kita tuntaskan pada video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan video penting selanjutnya. Terima kasih.